Matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi, menyinari villa megah milik keluarga Pratama. Di ruang tamu yang luas, di bawah lampu kristal yang menggantung di langit-langit, Naila duduk dengan raut wajah cemas. Di depannya, kedua orang tuanya, Pak Pratama dan Bu Ratih, sedang berbicara dengan serius. Sebuah topik yang selalu membuat Naila muak, perjodohan. Naila, kamu sudah bertemu dengan Ardi beberapa kali. Dia pria yang baik, dari keluarga terhormat, pengusaha sukses. Ini adalah kesempatan emas, bukan hanya untukmu tapi untuk keluarga kita, kata Pak Pratama dengan nada otoritatif. Wajahnya keras, tidak memberi ruang untuk penolakan. Naila menghela napas berat. Papa, Mama, aku sudah bilang, aku tidak ingin dijodohkan. Aku tidak mencintai Ardi, dan menikah tanpa cinta itu sama saja membohongi diri sendiri. Bu Ratih menatap Naila dengan tatapan lembut tapi penuh tekanan. Sayang, cinta bisa datang setelah menikah. Papa dan Mama hanya ingin yang terbaik untukmu. Ardi adalah pria sempurna untuk masa depanmu. Naila merasa seperti sedang dipaksa masuk ke dalam perangkap yang tidak diinginkannya. Dia tahu Ardi hanya tertarik padanya karena status sosialnya, dan keluarganya juga hanya peduli pada pengaruh bisnis yang akan terjalin. Hatinya menjerit ingin keluar dari situasi ini, tapi setiap kali dia mencoba berbicara, mereka selalu mengabaikan keinginannya. Papa, Mama, tolong dengarkan aku. Ini hidupku. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Suara Naila mulai meninggi, menunjukkan ketidakpuasan yang telah lama dia pendam. Pak Pratama menatap Naila tajam. Naila, kamu tidak mengerti dunia bisnis. Kamu hanya perlu mendengarkan kami, dan semua akan baik-baik saja. Dimas, yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dengan tenang. Sebagai sopir baru keluarga Pratama, dia biasanya hanya diam saat terjadi diskusi keluarga. Namun, kali ini, matanya terus tertuju pada Naila. Dia bisa merasakan kepedihan dan kebingungan yang dialami wanita itu, meskipun mereka belum banyak bicara selama dia bekerja di rumah itu. Diam-diam, dia merasa simpati. Setelah makan malam yang penuh ketegangan, Naila berjalan keluar ke taman rumah dengan langkah berat. Di bawah sinar bulan yang lembut, ia duduk di bangku taman, merasakan angin malam yang sejuk. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lari dari kenyataan selalu terlintas di pikirannya. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, suara langkah kaki lembut mendekat. Naila menoleh dan melihat Dimas berdiri di dekatnya. Maaf, Mbak Naila, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi saya melihat tadi Mbak Naila tampak gelisah, kata Dimas dengan hati-hati, suaranya dalam tapi tenang. Naila tersenyum tipis, meskipun air matanya belum benar-benar kering. Tidak apa-apa, Dimas. Kamu tidak mengganggu. Dimas duduk di bangku sebelah Naila, menjaga jarak yang sopan. Terkadang, hidup memang tidak memberi kita banyak pilihan. Ya, Mbak. Naila menghela napas panjang, merasa lega bisa bicara tanpa dihakimi. Iya, kamu benar. Keluargaku ingin menjodohkanku dengan pria yang tidak aku cintai, hanya karena dia bisa menguntungkan bisnis keluarga. Mereka tidak peduli pada apa yang aku rasakan. Dimas mendengarkan dengan seksama, tidak menyela. Dan Mbak Naila merasa tidak ada jalan keluar. Benar, seolah-olah aku ini boneka yang mereka atur sesuka hati. Aku ingin bebas, Dimas. Tapi aku tidak tahu caranya. Naila menatap Dimas dengan pandangan putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Dimas terdiam sejenak, lalu berkata pelan, terkadang, kita harus membuat pilihan yang berat untuk mendapatkan kebebasan yang kita inginkan, meskipun itu berarti melawan mereka yang paling kita sayangi. Kata-kata Dimas itu seperti tamparan lembut bagi Naila. Selama ini dia selalu mencoba untuk menyenangkan keluarganya, tapi kebahagiaannya sendiri dikorbankan. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Dimas tersenyum tipis, seolah sedang mengenang sesuatu. Saya akan mencari cara untuk tetap setia pada diri sendiri, tanpa harus mengorbankan semuanya. Saya percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Naila tertegun.
Dimas memang hanya seorang sopir, tapi kata-katanya selalu terasa bijak. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat Naila merasa aman, seolah dia bisa mempercayainya tanpa syarat. "Apa kamu akan membantuku, Dimas?" tanya Naila pelan, hampir seperti berbisik. Dimas menatap Naila, matanya serius. "Jika itu yang Mbak Naila inginkan, saya akan selalu siap membantu. Tapi ini keputusan besar. Mbak harus yakin dengan pilihan ini." Naila menunduk, merenungi kata-kata Dimas. "Aku akan melarikan diri. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan diriku sendiri." Dimas terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Baik, kalau begitu, saya akan membantu." Malam itu, Naila berbaring di kamarnya dengan pikiran bergejolak. Rencananya untuk melarikan diri semakin mantap di kepalanya, tapi dia tahu ini bukan keputusan yang mudah. Keluarganya pasti akan mencarinya, dan masa depannya penuh ketidakpastian. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kendali mereka. Keesokan harinya, Naila berpura-pura menerima rencana perjodohan tersebut di depan orang tuanya. Senyum puas di wajah Pak Pratama dan Bu Ratih membuatnya merasa semakin bersalah. Tapi dia tahu ini hanya langkah sementara. Setelah makan siang, saat orang-orang rumah sibuk, Naila diam-diam keluar melalui pintu belakang. Di sana, Dimas sudah menunggunya dengan mobilnya. "Sudah siap, Mbak?" tanya Dimas, suaranya tenang, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran. Naila mengangguk. "Ya, ayo kita pergi sebelum mereka sadar." Mobil melaju meninggalkan villa, membawa Naila menjauh dari kehidupan yang selalu ia kenal. Hatinya berdebar-debar di antara ketakutan dan kebebasan yang baru ia rasakan. Di sampingnya, Dimas tetap tenang, fokus pada jalan di depannya. "Terima kasih, Dimas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui ini tanpa bantuanmu," kata Naila setelah beberapa saat terdiam. Dimas menoleh sejenak dan tersenyum. "Kita semua berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan kita sendiri, Mbak Naila." Mobil melaju cepat di jalanan yang semakin menjauh dari kota. Hati Naila berdebar tak karuan, bukan hanya karena ketakutan akan tertangkap, tetapi juga karena ia benar-benar melangkah ke dalam dunia yang belum pernah ia kenal. Di sampingnya, Dimas tetap tenang, tangan-tangannya mantap di kemudi. "Kita akan kemana?" tanya Naila setelah hening cukup lama. Suaranya terdengar ragu, seperti ia sendiri belum yakin dengan keputusan yang baru saja diambil. Dimas meliriknya sejenak. "Saya tahu tempat aman, Mbak. Daerah ini jauh dari rumah, dan tidak ada yang akan mencari kita di sana. Untuk sementara, kita bisa tinggal di sana sampai semuanya tenang." Naila mengangguk, meskipun benaknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Keluarganya pasti akan menyadari kepergiannya dalam waktu singkat. Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan mencarinya, mungkin memanfaatkan segala koneksi yang mereka miliki. Bagaimana bisa ia melarikan diri dari itu? "Apakah kamu benar-benar yakin ini yang kamu mau, Mbak Naila?" Dimas bertanya, suaranya sedikit lebih pelan, tapi ada ketulusan dalam nada itu. "Saya akan mengerti kalau kamu berubah pikiran." Naila memandang keluar jendela mobil. Dunia luar tampak begitu berbeda sekarang, begitu asing. "Aku tidak bisa kembali sekarang, Dimas. Kalau aku kembali, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tak akan punya pilihan lagi." Dimas mengangguk tanpa berkata-kata, menghormati keputusannya. Meski begitu, Naila bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia telah mengenal Dimas hanya sebagai seorang sopir, pekerja setia yang selalu ada di belakang layar kehidupan mewah keluarganya. Tapi kini, dia satu-satunya orang yang bisa Naila percaya. Dan entah kenapa, ada rasa nyaman yang aneh muncul saat bersamanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah kota kecil di pinggiran yang jauh dari pusat keramaian. Dimas membawa Naila ke sebuah penginapan sederhana yang tampak tak mencolok. Mereka memutuskan untuk menginap sementara di sana, sampai situasinya lebih aman. "Besok, kita bisa pindah ke tempat yang lebih aman, Mbak Naila,"
kata Dimas sambil meletakkan koper Naila di kamar. Saya akan cari tahu dulu situasi di luar. Naila duduk di tepi ranjang, mencoba meresapi segala yang terjadi. Semuanya terasa begitu cepat, dan ia tak bisa berhenti berpikir tentang langkah berikutnya. Tapi saat Dimas berbalik untuk pergi, Naila tiba-tiba berkata, "Dimas, tunggu." Dimas berhenti, menatap Naila dengan mata penuh perhatian. "Ada apa, Mbak?" Naila menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Aku merasa seperti melarikan diri dari satu jebakan hanya untuk masuk ke dalam jebakan lain. Aku merasa hampa." Dimas mendekat, berdiri di depan Naila dengan ekspresi lembut. "Kamu melakukan ini untuk kebebasanmu, Naila. Itu bukan pilihan yang salah. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik orang lain." Naila menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Tapi apakah aku membuat keputusan yang benar? Aku bahkan tak tahu apa yang aku lakukan sekarang. Apa aku menikah dengan seseorang hanya karena aku ingin lepas dari keluargaku?" Dimas terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Keputusan yang besar seperti ini memang sulit, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah sampai semuanya berlalu. Tapi aku yakin kamu tahu apa yang terbaik untukmu." Naila mengangkat kepala, matanya bertemu dengan mata Dimas. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Dimas, maukah kamu menikah denganku?" Kata-kata itu meluncur dari mulut Naila sebelum ia sempat memikirkannya lebih dalam. Dimas terlihat terkejut, tidak menyangka permintaan itu akan keluar dari bibir Naila. "Mbak Naila, aku tahu ini terdengar gila," potong Naila cepat-cepat. "Tapi aku ingin melakukannya. Jika aku menikah denganmu, keluargaku tidak akan bisa mengaturku lagi. Aku akan bebas." Dimas mengerutkan kening, wajahnya penuh dengan kebingungan. "Tapi, Mbak Naila, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Pernikahan adalah hal yang sakral, dan aku tahu ini tergesa-gesa, tapi aku merasa ini satu-satunya cara untuk benar-benar memutuskan ikatan dengan keluargaku." Naila menatap Dimas dengan sungguh-sungguh. "Kamu orang yang aku percaya. Aku tahu kamu tidak akan memanfaatkanku atau menyakitiku. Tolong, Dimas." Dimas menarik napas panjang, lalu menunduk sebentar, berpikir keras. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau itu memang keputusanmu, aku akan menikah denganmu." Keesokan harinya, di sebuah kantor catatan sipil kecil, Naila dan Dimas berdiri di depan petugas. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada upacara megah, hanya mereka berdua dan beberapa saksi yang disewa untuk formalitas. Hati Naila berdebar, bukan karena perasaan cinta, melainkan karena campuran dari ketakutan dan harapan. Ini adalah langkah besar, sebuah loncatan ke dunia yang benar-benar baru baginya. Petugas membacakan janji pernikahan dengan suara monoton, sementara Naila dan Dimas saling bertukar pandang. Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan janji, Naila merasa aneh. Ini bukan pernikahan yang pernah ia impikan. Tidak ada romantisme, tidak ada cinta mendalam yang biasa digambarkan di cerita-cerita dongeng. "Apakah Anda, Naila Pratama, menerima Dimas sebagai suami Anda?" tanya petugas itu. Naila menatap Dimas, yang balas menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Ia tersenyum kecil. "Ya, saya terima." "Dan Anda, Dimas, menerima Naila sebagai istri Anda?" Dimas, dengan suara lembut, menjawab, "Ya, saya terima." Dengan ucapan sederhana itu, mereka resmi menjadi suami istri. Tanpa kemewahan, tanpa pesta, hanya sebuah pernikahan yang dimaksudkan untuk memberikan kebebasan yang dicari Naila. Saat mereka kembali ke penginapan setelah upacara singkat itu, Naila duduk di tepi ranjang, merasakan kelegaan yang aneh. Ia sekarang benar-benar bebas dari keluarganya. Namun, di balik rasa lega itu, ada kekosongan yang tidak bisa ia abaikan. Apakah ini yang ia inginkan? Dimas, seperti biasa, bersikap tenang. "Sekarang kamu sudah bebas. Naila, apa langkah selanjutnya?" Naila terdiam sejenak,
lalu berkata, "Aku tidak tahu. Mungkin aku harus mulai memikirkan tentang apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup." Dimas tersenyum kecil, duduk di kursi di dekatnya. "Kamu punya banyak waktu untuk itu sekarang. Yang penting, kamu tidak perlu lagi hidup di bawah tekanan mereka." Namun, meskipun ia sudah terbebas dari keluarganya, Naila merasa ada beban baru di hatinya. Ia telah menikah dengan Dimas, seorang pria yang baru ia kenal beberapa bulan. Dan meskipun ia merasa nyaman dengannya, ada pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Apakah keputusan ini benar? Atau apakah ia hanya melarikan diri dari satu masalah ke masalah lainnya? Pagi itu terasa tenang di kota kecil tempat Naila dan Dimas menetap sementara. Setelah pernikahan tergesa-gesa mereka, hari-hari berlalu tanpa banyak kejadian berarti. Naila masih merasa seperti berada di dunia yang asing. Kehidupannya, yang dulunya penuh dengan kemewahan, kini terasa jauh lebih sederhana. Meskipun ia merasa lega tidak lagi berada di bawah kendali keluarganya, ada perasaan aneh yang tak kunjung hilang. Dimas, seperti biasa, selalu tenang dan penuh perhatian. Dia memastikan Naila mendapatkan segala yang dia butuhkan, bahkan hal-hal kecil seperti makanan dan kenyamanan. Tapi, semakin lama Naila menghabiskan waktu bersama Dimas, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Sore itu, setelah makan siang yang sederhana di penginapan, Naila duduk di balkon kecil, memandangi jalanan yang sepi. Dimas baru saja pergi untuk menangani beberapa urusan. Katanya, "Urusan apa?" Naila tidak tahu. Seorang sopir sederhana seperti Dimas seharusnya tidak punya banyak urusan di tempat yang jauh dari kota besar. Namun, Dimas sering menghilang selama berjam-jam, dan Naila merasa aneh dengan itu. Saat ia sedang melamun, suara ketukan di pintu menyadarkannya. Naila berdiri dan membuka pintu, menemukan seorang pria berpenampilan rapi berdiri di sana. "Selamat siang, saya Haryo, dari manajemen penginapan. Saya ingin berbicara dengan Pak Dimas," katanya sopan. "Dimas sedang tidak di sini." "Ada apa?" tanya Naila, mencoba tidak menunjukkan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Haryo tersenyum kecil, sedikit gugup. "Oh, saya hanya ingin mengkonfirmasi mengenai urusan bisnis yang dia bicarakan kemarin. Saya tidak tahu bahwa Pak Dimas juga bergerak di bidang properti besar di sini." Naila terkejut. "Properti besar?" Haryo tampak kebingungan sejenak, lalu berkata, "Ya, beliau sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa lahan besar di kota ini. Sebagai salah satu investor terkemuka di daerah ini, kami tentu menyambut baik kerjasama dengan beliau." Naila mencoba menahan keterkejutannya. "Saya mengerti. Saya akan menyampaikan pesan ini kepada Dimas." Setelah Haryo pergi, Naila duduk di ranjang, berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dapatkan. Dimas, seorang investor properti besar? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Selama ini, dia mengira Dimas hanyalah seorang sopir sederhana, seseorang yang bekerja untuk keluarganya dengan penuh kerendahan hati. Tapi ternyata, dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Malamnya, ketika Dimas pulang, Naila memutuskan untuk tidak langsung menanyainya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi sebelum mengonfrontasi suaminya. Dimas, seperti biasa, bersikap penuh perhatian, menanyakan bagaimana hari Naila berlalu, dan tampak tidak ada perubahan sikap sedikit pun. Namun, di benak Naila, ada sesuatu yang mengganjal. Keesokan harinya, Naila memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat Dimas pergi lagi pagi itu, Naila menelusuri beberapa barang milik Dimas. Ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga, sebuah ponsel lain yang selalu disembunyikan Dimas. Ponsel itu bukan milik sopir biasa. Ada banyak pesan dari kontak-kontak bisnis, nama-nama yang terdengar penting, dan percakapan tentang investasi besar yang akan dilakukannya. Naila merasa kebingungan. Siapa sebenarnya Dimas? Mengapa dia menyembunyikan identitasnya selama ini? Malam harinya, ketika Dimas kembali, Naila sudah tidak bisa menahan diri lagi. Saat makan malam, dia mengumpulkan keberanian untuk mengonfrontasi Dimas. "Dimas, aku ingin bertanya sesuatu.
kata Naila dengan suara yang tegas. Dimas menatapnya, meletakkan sendok di atas piring dengan tenang. Tentu, ada apa? Naila menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban di balik mata pria itu. Siapa kamu sebenarnya? Dimas tampak terkejut, tapi ia tetap tenang. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, Naila. Naila menghela napas. Aku menemukan ponselmu. Ponsel yang penuh dengan pesan-pesan dari orang-orang penting. Dan tadi, manajer penginapan mengatakan bahwa kamu seorang investor properti besar. Jadi, katakan padaku yang sebenarnya. Kamu bukan hanya seorang sopir, kan? Dimas menunduk sejenak, lalu mengangguk. Kamu benar, aku bukan hanya seorang sopir. Kata-kata itu, meskipun Naila sudah menduganya, tetap mengejutkannya. Lalu kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Mengapa berpura-pura menjadi orang lain? Dimas menghela napas panjang, lalu menatap Naila dengan pandangan yang serius. Aku punya alasan untuk menyembunyikannya. Sejak awal, aku tidak ingin kamu atau keluargamu mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu apakah ada orang yang bisa melihatku apa adanya, tanpa terpengaruh oleh status atau kekayaan. Naila menatapnya tak percaya. Jadi ini semacam ujian? Bukan ujian, Dimas berkata lembut. Tapi aku ingin menemukan seseorang yang tulus. Seseorang yang tidak peduli dengan siapa aku atau berapa banyak uang yang aku miliki. Aku sudah lelah dengan orang-orang yang hanya mendekatiku karena statusku. Naila merasa hatinya campur aduk. Sebagian dari dirinya merasa marah karena ditipu, tapi sebagian lainnya merasa tersentuh oleh alasan Dimas. Lalu kenapa kamu memilih untuk menikah denganku? Dimas tersenyum tipis. Karena aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kamu kuat, mandiri, dan meskipun keluargamu ingin menjodohkanmu dengan orang kaya, kamu memilih jalanmu sendiri. Aku mengagumi itu. Naila terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Jadi, siapa kamu sebenarnya, Dimas? Apa pekerjaanmu yang sebenarnya? Dimas menatap Naila dengan serius. Namaku tetap Dimas, tapi aku adalah CEO dari perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Perusahaan ini lebih besar dari yang mungkin bisa kamu bayangkan. Naila terperangah. Suaminya, yang ia kira hanyalah seorang sopir sederhana, ternyata adalah seorang bos besar. Seseorang yang jauh lebih kaya dan berkuasa daripada yang pernah ia bayangkan. Aku tahu ini sulit dipercaya, lanjut Dimas, suaranya rendah. Tapi aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu lagi. Sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya. Terserah padamu apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini. Naila merasa hatinya campur aduk. Ia telah menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal sepenuhnya. Tapi di sisi lain, ia juga melihat sisi lain dari Dimas, pria yang tetap rendah hati meskipun memiliki kekuasaan besar. Kenapa kamu memilih untuk tetap bersikap seperti ini, meskipun kamu bisa hidup mewah seperti orang-orang kaya lainnya? Tanya Naila akhirnya. Dimas tersenyum tipis. Karena kekayaan dan status tidak berarti apa-apa kalau tidak ada kebahagiaan. Dan aku tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada uangku. Aku ingin seseorang yang bisa melihatku sebagai manusia biasa. Naila terdiam lama, mencoba memahami pria yang ada di depannya. Ia tidak tahu harus merasa marah atau bersyukur. Tapi yang pasti, hidupnya baru saja berubah lagi, untuk kesekian kalinya. Malam itu, setelah pengakuan mengejutkan dari Dimas, Naila sulit tidur. Pikiran tentang siapa suaminya yang sebenarnya terus berkecamuk di dalam benaknya. Ia merasa terhianati, namun pada saat yang sama, ia tak bisa mengabaikan bahwa Dimas selalu memperlakukannya dengan lembut dan penuh perhatian. Ia duduk di tepi jendela, memandangi langit malam yang gelap, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah sejak awal. Pagi harinya, Dimas tetap seperti biasa, tenang dan sopan. Namun, ada ketegangan di antara mereka yang tidak bisa diabaikan. Dimas tahu bahwa Naila masih berusaha memahami kebenaran yang baru saja ia ungkapkan, dan ia memberinya ruang. Saat sarapan, suasana canggung menyelimuti mereka.
Dimas mencoba memulai percakapan, namun Naila tetap diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat hening, Dimas akhirnya berbicara. "Naila, aku tahu kamu butuh waktu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu atau memanfaatkanmu," kata Dimas, suaranya rendah dan tulus. Naila meletakkan garpunya, menatap Dimas. "Kamu menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya, Dimas. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Pernikahan ini terjadi begitu cepat, dan aku bahkan tidak mengenalmu sepenuhnya." Dimas menarik napas panjang. "Aku tahu. Aku salah karena tidak jujur dari awal. Tapi tolong pahami, aku hanya ingin seseorang yang bisa mencintaiku karena siapa aku sebenarnya, bukan karena uang atau statusku." Naila meremas jemarinya, mencoba menahan rasa frustrasi yang perlahan muncul. "Tapi kenapa tidak memberitahuku setelah kita menikah? Kenapa membiarkan aku hidup dalam kebohongan ini?" Dimas menatapnya dengan mata penuh penyesalan. "Aku takut, Naila. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu yang sebenarnya. Dan semakin lama aku menundanya, semakin sulit bagiku untuk mengaku." Ada kejujuran dalam suara Dimas yang membuat Naila terdiam. Ia merasa marah, tapi sekaligus bingung. Dimas memang telah menipunya, namun alasan dibalik kebohongannya bukan karena niat buruk. Ia ingin kejujuran dan cinta yang tulus, sesuatu yang Naila sendiri inginkan dari pernikahan ini. Tapi apakah itu cukup? Sepanjang hari, Naila mencoba untuk menghindari topik itu. Ia berjalan-jalan sendirian di sekitar kota kecil itu, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, setiap sudut tempat ini mengingatkannya pada Dimas. Pria yang ia pikir hanyalah sopir sederhana, namun ternyata jauh lebih dari itu. Saat matahari mulai terbenam, Naila akhirnya kembali ke penginapan. Dimas sedang duduk di balkon, menatap langit yang mulai memerah. Saat ia melihat Naila, ia berdiri dan mendekatinya dengan hati-hati. "Naila, kita harus bicara," katanya lembut. Naila mengangguk, tahu bahwa ini adalah momen di mana ia harus mengambil keputusan besar. Mereka duduk di balkon, ditemani angin sepau-sepau yang lembut. Dimas membuka percakapan dengan pelan. "Aku tahu kamu merasa sulit untuk memaafkanku, Naila. Tapi aku siap menerima apapun keputusanmu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Naila terkejut dengan kata-kata Dimas. Ia menatap pria itu dalam-dalam, melihat ketulusan di balik matanya. "Kamu siap melepasku?" Dimas mengangguk. "Ya, karena aku tidak ingin menahanmu dalam pernikahan yang tidak membuatmu bahagia. Aku ingin kamu bebas, sama seperti ketika kamu melarikan diri dari keluargamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang mengurungmu." Hati Naila tersentuh oleh kata-kata Dimas. Di saat yang sama, ia merasa kebingungan. Ia sudah mendapatkan kebebasan yang ia inginkan, lepas dari kendali keluarganya, dan kini, Dimas memberinya kebebasan lagi untuk memilih apa yang ia inginkan. Namun, apakah ia benar-benar ingin meninggalkan pria yang selalu ada di sampingnya, meskipun dalam bayang-bayang kebohongan? "Dimas," Naila berkata pelan, "aku merasa marah karena kamu tidak jujur padaku. Tapi di sisi lain, aku melihat alasan di balik kebohonganmu, dan itu membuatku berpikir, apakah aku bisa melepaskanmu begitu saja?" Dimas menatap Naila dengan serius. "Aku tidak akan memaksa. Aku akan mendukung apapun yang kamu putuskan. Tapi aku berharap kamu tahu, aku mencintaimu, Naila. Aku tidak pernah berpura-pura tentang perasaanku." Kata-kata itu membuat hati Naila berdebar. Meskipun ada rasa sakit karena kebohongan, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa Dimas selalu ada untuknya, melindunginya, dan memberi dukungan tanpa pamrih. Ketulusan itu terasa nyata, bahkan dalam kebohongan terbesar sekalipun. Malam itu, setelah percakapan panjang dan penuh emosi, Naila akhirnya menyadari sesuatu. Ia telah melarikan diri dari keluarganya karena tidak ingin dikendalikan. Namun sepanjang pelariannya, ia justru menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka, cinta yang tulus. Dimas, meskipun telah menipunya, telah menunjukkan padanya bahwa hubungan tidak selalu tentang status atau uang.
Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia temukan dalam ketulusan Dimas. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk memaafkan sepenuhnya, kata Naila akhirnya, menatap Dimas yang duduk di depannya. Tapi aku juga tidak ingin pergi. Aku ingin melihat kemana pernikahan ini bisa membawa kita. Dimas tampak terkejut, tapi senyuman kecil mulai muncul di wajahnya. Kamu tidak tahu betapa bersyukurnya aku mendengar itu, Naila. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjadi suami yang pantas untukmu. Naila mengangguk, merasa sedikit lega meskipun hatinya masih penuh dengan campuran emosi. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi sebuah awal baru. Mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pada pernikahan mereka, kali ini dengan lebih banyak keterbukaan dan kejujuran. Hari-hari berikutnya, Naila dan Dimas mulai membangun hubungan mereka dari awal. Mereka banyak berbicara, mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih dalam daripada sebelumnya. Naila juga mulai memahami dunia Dimas yang sebenarnya, dunia bisnis yang besar, rumit, dan penuh tantangan. Namun, ia juga melihat bahwa meskipun Dimas memiliki kekayaan dan kekuasaan, ia tetap memilih untuk hidup sederhana dan jauh dari sorotan. Meskipun jalan di depan mereka tidak mudah, Naila merasa lebih yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia telah menemukan pria yang mencintainya bukan karena status atau kepentingan, tetapi karena siapa dirinya. Dan meskipun Dimas telah berbohong di awal, Naila percaya bahwa cinta yang mereka miliki bisa menembus semua rintangan itu.